Selamat pagi Bu, kami dari kelompok 3. Saya Yunda Sari Siregar sebagai penyuluh. Saya Lilia Murni sebagai kameramen. Saya Listina Elisabeth Bertambah sebagai penyuluh. Saya Dian Firdian sebagai petani. Saya Bagas Redi Saputra sebagai petani. Saya Listina Elisabeth Bertambah dari mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi. Kami dari program studi agroteknologi ingin menyampaikan beberapa informasi kepada bapak-bapak semua mengenai hama dan penyakit tanaman timun. Seperti yang kita tahu, hama timun ini juga mempunyai beberapa jenis hama dan penyakit, di mana di hamanya itu yang paling sering itu hama kutu daun. Dan biasanya hama kutu daun itu menyerang tanaman mentimun itu. Gejalanya itu biasanya tuh daunnya itu menjadi kering dan menggulung sehingga pertumbuhannya itu menjadi terhambat. Terus dan cara penanggulangannya itu biasanya itu tidak berbeda dengan kutu-kutu hama yang lainnya, di mana cara penanggulangannya itu bisa dengan cara kita dapat mengambil daun-daun tanaman mentimun ini yang terserang hama tersebut, lalu kita membakarnya, atau bisa juga kita menguburnya di dalam tanah, tetapi dengan kedalaman yang dalam begitu. Selanjutnya itu bapak-bapak mungkin juga tidak lagi asing dengan yang namanya ulat grayat, di mana ulat grayat itu menyerang daun dan buah dari mentimun yang masih muda, atau enggak bisa dikatakan mentimun itu masih stadium larva. Terus biasanya itu cara penanggulangannya itu juga dapat dilakukan dengan cara kita membuang telur-telur dari ulat tersebut. Bisa juga dilakukan dengan cara menggenangi tempat penyemaian dengan air dalam jumlah yang banyak. Terus apabila dari kedua cara tersebut tidak ada yang berhasil, kita juga dapat melakukannya dengan penggunaan pestisida. Yang pasti kita menggunakan pestisida itu sesuai dengan aturan yang ada. Di sini Bapak bisa melihat gambar dari ulat grayat. Selanjutnya itu kita itu masuk ke ulat tanah. Ulat tanah ini pun juga sudah sering didengar di kalangan para petani-petani seperti bapak-bapak sekalian, di mana ulat tanah itu biasanya itu merusak tanaman pada persemaian atau pada saat awal pindah tanam dengan memotong bagian bawah dari tanaman tersebut. Dan cara penanggulangannya juga tidak berbeda dari hama ulat-ulat yang lainnya, di mana itu cara penanggulangannya itu bisa dengan cara membuang telur-telurnya yang ada di sekitar tanaman kita itu. Cara yang kedua itu bisa dengan cara kita itu menggenangi bedengan dari tanaman mentimun ini sendiri dengan jumlah air yang banyak. Dan apabila cara pertama dan kedua itu tidak bisa mengatasi hama dari ulat tanah ini, kita juga bisa dapat menggunakan pestisida, penyemprotan pestisida. Tetapi ya seperti yang saya katakan tadi, kita juga harus mengikuti aturan yang ada dalam penggunaan pestisida tersebut. Selanjutnya itu ada tanaman tungau. Tanaman tungau biasanya kan bapak itu nggak lagi lah gitu jarang kita dengar tanaman tungau ini, karena biasanya di setiap tanaman itu pasti hama tungau ini ada begitu. Terus di sini bisa bapak lihat gambar dari tanaman tungau, di mana tanaman tungau itu biasanya itu menyerang tanaman, daun menjadi kering berwarna kuning, dan akhirnya daunnya itu mati. Terus cara penanggulangannya itu dapat dilakukan dengan cara bapak-bapak sekalian bisa mencabut daun timun yang sudah terserang tungau, lalu membakarnya, atau tidak dengan cara menguburnya di dalam lubang, tetapi lubangnya itu harus dalam begitu bapak-bapak. Dek, coba saya ingin bertanya. Oh silakan Pak. Nah, kan pas di penjelasan tadi tentang pencegahan pada ulat grayat itu kan harus menggenangi area tanahnya dulu. Kenapa harus digenangi? Begini Pak, caranya itu kita bisa menggenangi itu areanya itu, tetapi airnya itu harus banyak gitu, dalam jumlah yang banyak.
sehingga ulatnya itu berjalan ke atas ke pucuk daunnya itu dan lebih mudah kita untuk mengatasnya gitu. Kita bisa membasmi ulatnya itu dengan cara manual. Untuk Bapak Bagas, apakah Bapak bisa menerima penjelasan dari saya? Terima kasih Pak. Penjelasan mengenai penyakit dari tanaman timun ini Pak, saya serahkan kepada teman saya, Winda Sari Siregar. Baik, terima kasih untuk Kak Listina Elizabeth Burutambah karena telah menyampaikan tentang hama pada tanaman mentimun. Di sini saya akan melanjutkan yaitu penyakit pada tanaman mentimun. Kita tahu bahwa selain hama, penyakit juga sering menyerang pada tanaman timun. Yang mana biasanya penyakit utama yang menyerang tanaman ini adalah yang pertama adalah rebah semai atau dumping off. Yang mana penyakit ini menyerang timun yang disebabkan oleh jamur Pintium sp, yang mana tanaman terdapat bercak coklat melingkar, kita dapat melihatnya pada pangkal batang dan daun. Sehingga karena jamur ini menyerang daun, itu akan mengganggu proses namanya fotosintesis, sehingga tanaman tersebut tidak mampu yang namanya memproses makanannya sendiri. Cara pencegahan dan pengendalian daripada serangan jamur Pintium ini hanya dapat dilakukan dengan menggunakan zat kimia, yaitu pestisida, yang lebih tepatnya adalah fungisida. Di mana penggunaan fungisida ini kita tidak boleh sembarangan penggunaannya, karena itu akan mengakibatkan tanaman juga bisa tambah sakit, sehingga dianjurkan menggunakan fungisida ini sesuai aturan yang ada di saset pamflet pestisida tersebut. Yang kedua, penyakit yang sering menyerang tanaman timun itu adalah layu fusarium, yang mana penyakit ini sangat mudah menyerang tanaman timun. Yang diserang itu adalah bagian bawah daun dan batang, sehingga layu dan mengering mati. Layu fusarium ini diakibatkan oleh jamur fusarium, yang mana jamur fusarium ini tidak hanya menyerang penyakit mentimun, biasanya juga akan menyerang namanya tanaman hortikultura dan tanaman pangan. Yang ketiga, saya akan masuk kepada penyakit layu bakteri, yang mana tanaman timun ini terserang bakteri dan dia biasanya mendadak mati. Pada siang hari dia akan tiba-tiba mati, dan pada sore harinya itu dia terlihat subur kembali. Dan kita ketahui juga bahwa jika tanaman diserang oleh bakteri, kita tidak bisa mengendalikannya secara mekanik ataupun secara manual. Kita hanya bisa menggunakan yang namanya bakterisida, tetapi penggunaan bakterisida ini tidak bisa secara sembarangan, karena kita tahu sendiri bahwa penggunaan zat kimia itu akan merusak petaninya sendiri dan bahkan lingkungan di sekitarnya. Sekian daripada penyampaian informasi tentang penyakit mentimun yang saya sampaikan. Jika ada daripada bapak-bapak petani ingin mempertanyakan atau menjelaskan suatu masalah yang terjadi di lapangan, boleh disampaikan. Saya ingin bertanya, Silakan. tadi ada dijelaskan dari jamur penyakit timun, yaitu bercak coklat. Nah, itu dia gimana penyebaran dari jamur itu sehingga sampai ke seluruh daun dari timun? Baik Pak, saya akan menjawab permasalahan daripada jamur tersebut, yang mana kita dapat ketahui bahwa penyebaran daripada penyakit yaitu mikroorganisme, yaitu jamur ataupun bakteri ataupun virus itu bisa dari angin, di mana ada tanaman yang sudah terserang. Jika angin berhembus, itu mikroorganisme itu akan berpindah ke tanaman yang sudah sehat. Itu bisa lagi bisa melalui tindak perilaku daripada petani tersebut. Ketika dia menyentuh tanaman yang sudah terserang, petani tidak sengaja menjamah tanaman yang sudah sehat. Jadi yang tadinya di tangan Bapak sudah ada jamur ataupun bakteri, berpindah ke tanaman yang sehat tadi. Yang ketiga itu bisa daripada gulma. Makanya kita selalu sampaikan bahwa pembersihan lahan itu sangat wajib, yang mana jika gulma yang ada di lahan kita terlalu banyak, ditakutkannya gulma itu adalah tempat sarangnya daripada mikroorganisme tersebut, sehingga
gulma bisa juga menjadi tempat penyebaran daripada mikroorganisme. Bagaimana Pak? Tersampaikan. Baiklah, sekian daripada penyampaian informasi tentang pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit pada tanaman timun. Jika ada kata-kata atau penyampaian yang kurang tepat daripada kami, mohon dimaklumi karena kami juga sebagai mahasiswa. Dan terima kasih untuk bapak-bapak semuanya sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Terima kasih. Terima kasih kembali.